Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bertemu lagi dengan Ibu Nazia pada pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, izinkan saya untuk membacakan tujuan pembelajaran pada hari ini. Jadi yang pertama, siswa dapat menceritakan kembali kisah perjuangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dalam menuntut dan menyebarkan ilmu agama Islam di Kalimantan Selatan. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi tokoh-tokoh penting dalam sejarah Islam di Kalimantan Selatan, seperti Syekh Arsyad, Sultan Adam, dan ulama lainnya. Yang ketiga, siswa dapat memahami pentingnya pendidikan dan pesantren dalam membentuk masyarakat yang berilmu dan berakhlak mulia. Yang keempat, siswa dapat menjelaskan pengaruh ajaran Syekh Arsyad terhadap sistem hukum Islam di Kalimantan Selatan, termasuk peran mahkamah syariat dan undang-undang Sultan Adam. Yang kelima, siswa dapat meneladani nilai-nilai perjuangan Syekh Arsyad seperti semangat, belajar rendah hati. Yang kelima, siswa dapat meneladani nilai-nilai perjuangan Syekh Arsyad seperti semangat belajar, rendah hati, cinta ilmu, dan berdakwah melalui pendidikan. Yang keenam, siswa dapat menyampaikan amanat dari cerita tersebut sebagai motivasi untuk belajar sungguh-sungguh dan menyebarkan kebaikan di lingkungan sekitar. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah semuanya sehat. Ibu tanya nih, apakah semuanya hadir? Alhamdulillah semuanya hadir. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, yuk kita sama-sama berdoa. Ibu hitung dari 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah. Jadi sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu cek dulu nih semangat paginya. Ibu mencontohkan tepukannya dulu ya, baru kalian mengulangi setelah Ibu mencontohkan. Jadi tepukannya begini. Tepuk semangat. Semangat. Begitu ya. Yuk kita sama-sama bertepuk semangat. Yuk, 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Yes, sama-sama semangat ya hari ini, hari pagi. Jadi, Ibu mulai saja ya pembelajaran hari ini, yaitu sejarah kebudayaan Islam, materi tentang pengaruh pendidikan Islam di Kalimantan Selatan pada abad ke-19. Jadi, Sang Sultan tertarik dengan kabar tentang bocah luar biasa nih. Lalu beliau mengundangnya ke istana. Nah, jadi di sana Arsyad kecil diajak belajar bersama-sama bersama anak-anak bangsawan. Meskipun berada di lingkungan istana yang mewah, Arsyad tetap rendah hati dan tidak sombong, teman-teman. Ia lebih senang duduk di bawah pohon sambil membaca kitab daripada bermain di taman kerajaan. Lalu selanjutnya menuntut ilmu ke tanah suci. Jadi ketika beliau dewasa, Muhammad Arsyad diberi kesempatan istimewa oleh Sultan untuk belajar ke tanah suci, Mekah dan Madinah. Perjalanan ini bukanlah perjalanan yang biasa, teman-teman. Ia harus naik kapal, berbulan-bulan nih naik kapal, terus meninggalkan tanah air, keluarga, dan kampung halaman beliau.
demi menuntut ilmu. Sesampainya di Mekah, Arsyad muda belajar kepada para ulama besar seperti Syekh Abdul Wahab Bugis dan Syekh Abdurrahman Al-Misri. Di sana ia belajar ilmu tafsir, fikih, tasawuf, bahasa Arab, dan banyak lagi. Selanjutnya, beliau ini kembali dan mendirikan pesantren. Selama dari 3 dekade, beliau tinggal di Tanah Suci. Beliau menjadi sahabat bagi para penuntut ilmu dari seluruh Nusantara. Banyak yang menyebut mereka sebagai 4 serangkai, 4 sahabat yang kelak akan menyebarkan ilmu ke tanah air masing-masing. Suatu hari, seorang gurunya yang sangat dihormati beliau berkata, "Wahai Arsyad, sudah waktunya engkau pulang, kemudian menanti cahaya ilmumu." Dengan berat hati, Arsyad pun kembali ke kampung halaman beliau. Ketika tiba di Banjar atau di Kalimantan Selatan, teman-teman, ia tidak serta-merta tinggal di istana. Ia meminta kepada Sultan agar diberi sebidang tanah yang jauh dari pusat kota, kayak misalnya di kampung atau di desa, teman-teman. Tempat yang tenang untuk mendirikan pusat ilmu. Permintaan itu pun dikabulkan oleh Sultan nih, teman-teman. Disinilah ia membangun sebuah pesantren yang kemudian dikenal sebagai Dalam Pagar. Nama itu bukan hanya merujuk pada tempat, tetapi juga melambangkan benteng ilmu dan akhlak bagi masyarakat Banjar. Setiap hari, orang-orang datang dari berbagai penjuru Kalimantan untuk belajar kepada Syekh Arsyad. Mereka datang dari Martapura, dari Amuntai, dari Rantau, dan bahkan dari pedalaman tempat tinggal masyarakat Dayak. Di pesantren tersebut, murid-murid belajar membaca Al-Quran, memahami hukum-hukum Islam, menulis aksara Arab Melayu, dan bahkan bercocok tanam. Syekh Arsyad percaya bahwa ilmu agama harus sejalan dengan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada karya dan pengaruh beliau. Jadi teman-teman, selain mengajar, Syekh Arsyad juga menulis banyak kitab. Nah, jadi salah satu kitabnya nih yang paling terkenal di Kalimantan Selatan ataupun di kota-kota lain. Jadi yang paling terkenal adalah ada kitab Sabilal Muhtadin, sebuah kitab fikih berbahasa Melayu yang ditulis agar mudah dipahami oleh masyarakat Banjar pada saat itu. Kitab ini menjadi rujukan penting dalam berbagai urusan agama seperti sholat, zakat, jual beli, warisan, dan lain sebagainya. Karya tersebut tidak hanya dipelajari di Kalimantan, teman-teman, tetapi juga di pesantren-pesantren Nusantara hingga ke Malaysia dan Brunei. Jadi sangat luas ya teman-teman kitab yang ditulis oleh Syekh Arsyad Al-Banjari. Selanjutnya, walaupun dengan kesuksesan beliau yang mengajar dan diketahui dari berbagai penjuru, ada saja nih tantangannya pada zaman kolonial tersebut. Zaman kan berubah-ubah teman-teman. Jadi setelah kedatangan bangsa Belanda, banyak hal yang menjadi tidak mudah. Pemerintah kolonial ini mulai mengawasi pesantren-pesantren dan kegiatan keagamaan. Kenapa sih? Mereka khawatir ajaran Islam tersebut yang kuat bisa memicu perlawanan terhadap kekuasaan mereka, teman-teman. Tetapi Syekh Arsyad tidak gentar. Ia tidak mengangkat senjata, melainkan memperkuat pendidikan dan moral masyarakat. Ia percaya perubahan sejati datang dari hati dan ilmu. Jadi teman-teman, bahkan pada masa itu pula Sultan Adam atau yang kita kenal dari Raja Kesultanan Banjar memberikan dukungan penuh nih kepada Syekh Arsyad di bawah pengaruh pemikiran beliau. Jadi Sultan membentuk mahkamah syariah
sebuah lembaga nih, peradilan Islam yang menangani perkara hukum sesuai syariat Islam. Bahkan Sultan menerbitkan sebuah undang-undang Sultan Adam tahun 1835 yang merupakan cikal bakal sistem hukum Islam di Kalimantan Selatan. Ini menjadi bukti bahwa ajaran Syekh Arsyad tidak hanya hidup di pesantren, tetapi juga memengaruhi sistem pemerintah. Selanjutnya, Syekh Arsyad tidak hanya mencetak ulama pada saat itu teman-teman, tetapi juga mendidik generasi panjang moral, pejuang moral. Salah satu keturunannya yang terkenal adalah guru sekumpul atau Syekh Zaini Gani yang biasanya kita ziarahi ke sekumpul teman-teman. Nah, biasanya kan kalian pergi kan ketika haulan. Nah, jadi beliau adalah salah satu keturunan dari Syekh Arsyad teman-teman. Seorang ulama karismatik di abad ke-20 yang juga melanjutkan perjuangan pendidikan Islam di Kalimantan Selatan. Jadi, di tengah masyarakat yang makin sadar akan pentingnya ilmu, pesantren-pesantren ini mulai bermunculan di berbagai wilayah teman-teman. Beberapa ulama lain seperti Syekh Muhammad Nafis dengan kitab Ad-Dur An-Nafis dan Datu Abulung dengan ajaran tasawufnya turut memperkaya khazanah pemikiran Islam di Banjar atau Kalimantan Selatan teman-teman. Meskipun beberapa dari mereka mengalami perbedaan pandangan, semuanya memiliki semangat yang sama, yaitu menyebarkan cahaya Islam ke seluruh pelosok Kalimantan. Jadi teman-teman, kalau ada dari kita semua ini yang berbeda pendapat, jangan pernah merendahkan satu sama lain, karena tujuan kita sama, yaitu untuk menyebarkan cahaya Islam ke seluruh pelosok Kalimantan. Seperti dapat kita contoh yaitu Syekh Muhammad Nafis dan Datu Abulung yang walaupun berbeda pendapat beliau, tetapi tujuan beliau yaitu sama, yaitu menyebarkan cahaya Islam ke seluruh pelosok Kalimantan. Selanjutnya, hari-hari ini berlalu teman-teman. Syekh Arsyad nih semakin tua, tapi semangatnya tidak padam. Ia terus menulis, mengajar, dan menjadi teladan. Pada usia lebih dari 100 tahun, ia wafat dan tenang. Namun, warisannya tak pernah padam. Cahaya yang ia nyalakan di dalam pagar terus menyala hingga kini dalam bentuk kitab. Pesantren dan akhlak masyarakat Banjar yang religius dan santun. Jadi, berkat kegigihan beliau untuk mengajarkan Islam ke Banjar membuahkan hasil yang manis juga pada akhirnya. Jadi tidak ada hasil yang sia-sia teman-teman dari hasil kerja keras kita yang sungguh-sungguh. Bahkan ketika kita membaca sejarah Kalimantan Selatan, nama Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari selalu disebutkan. Ia bukan hanya seorang ulama teman-teman, tetapi juga guru bangsa. Beliau juga berperang dengan pedang, tetapi dengan ilmu dan kasih sayang. Melalui pesantren dan pendidikan, ia menyelamatkan generasi demi generasi dari kebodohan dan kehampaan. Anak-anak yang duduk di bangku madrasah hari ini, kita semua ini, teman-teman, sesungguhnya sedang melanjutkan langkah kaki beliau, menampaki jalan ilmu, menyalakan cahaya, dan membangun masa depan. Jadi, kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini adalah pendidikan Islam adalah kekuatan yang mampu membentuk masyarakat yang berakhlak, berilmu, dan kuat menghadapi tantangan zaman. Seorang ulama sejati bukan hanya mengajar, tetapi juga membangun umat. Seperti Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang telah Ibu jelaskan tadi, kita pun bisa menjadi cahaya di sekitar kita dengan belajar sungguh-sungguh dan menyebarkan kebaikan. Nah, jadi itu adalah penjelasan Ibu pada materi kita hari ini. Ibu harap kalian bisa mencontoh sifat Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang sangat bermanfaat walaupun beliau sudah wafat. Jadi bisa bermanfaat bagi diri sendiri, orang lain, dan orang sekitarnya. Jadi sebelum menutup pembelajaran pada hari ini,
Yuk kita sama-sama berdoa. Yuk, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Ibu tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.